Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang berjudul Sejarah Dakwah Nabi. Langsung saja, yang pertama, pengertian sejarah dakwah. Sejarah dakwah di sini berasal dari dua kata, yaitu sejarah dan dakwah. Sejarah dalam bahasa Arab berasal dari kata syajarah, yang berarti pohon. Kemudian yang kedua, dakwah. Dakwah secara etimologi berasal dari kata da'a yad'u da'watan, yang berarti menyeru, memanggil atau mengajak. Jadi dapat disimpulkan bahwa dakwah merupakan peristiwa masa lampau umat manusia dalam upaya menyeru, memanggil atau mengajak umat manusia kepada Islam. Kemudian poin yang kedua yaitu sejarah dakwah Nabi. Secara garis besar, sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW ini dibagi menjadi dua periode. Yang pertama, periode Mekah dan periode Madinah. Pada periode Mekah, dakwah Nabi dilakukan selama 13 tahun, yang mana 3 tahun dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan 10 tahun dilakukan secara terang-terangan. Pada mulanya, dakwah Nabi yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi di lingkungan keluarga dan kerabat dekatnya, di antaranya Khadijah istri Rasulullah, Ali bin Abi Thalib sebagai sepupu, Abu Bakar sebagai sahabat, Zaid sebagai budak yang diangkat menjadi anak, dan Ummu Aiman sebagai pengasuh. Nabi hanya menyampaikan beberapa ajaran dasar dalam agama Islam. Inti ajaran tersebut meliputi keesaan Tuhan, penghapusan patung-patung berhala, dan kewajiban manusia untuk beribadah sosial dan ritual untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Setelah 3 tahun dakwah Nabi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka selanjutnya dakwah Nabi dilakukan secara terang-terangan. Dalam dakwah ini, Nabi diperintahkan untuk memberi nasihat atau peringatan. Setelah dakwah ini berlangsung, pemimpin Quraisy berusaha menghalangi dakwah Rasul. Semakin bertambah jumlah pengikut Nabi, maka semakin keras pula tantangan yang diluncurkan dari kaum Quraisy. Selain itu, kaum Quraisy juga melakukan tekanan-tekanan, bahkan penyiksaan terhadap beberapa pengikut Nabi yang baru saja masuk ke agama Islam. Kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Hanifah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Farida, yakni sejarah dakwah Nabi di Madinah. Pada periode ini dapat dikatakan sebagai kelahiran baru agama Islam setelah ruang dakwah di Makkah terasa sempit bagi umat muslim. Ada beberapa faktor yang mendorong Nabi Muhammad memilih Madinah sebagai tempat hijrah selanjutnya, yakni karena Madinah adalah tempat yang paling dekat dengan kota Mekah. Selain itu, adanya hubungan baik antara masyarakat Madinah dengan Nabi. Kemudian penduduk Madinah di sini sudah dikenal memiliki pribadi yang baik. Dan di sini hijrah merupakan suatu keharusan karena termasuk dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Menurut Syekh Muhammad Al-Khudari, dakwah di Madinah di sini dilaksanakan selama 9 tahun, 9 bulan, 9 hari. Meskipun antara periode Mekah dan periode Madinah merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, namun pencapaian pada masa Madinah jauh lebih gemilang dibandingkan dengan periode Mekah. Untuk poin C di sini membahas mengenai strategi dakwah Nabi di Makkah dan Madinah. Pada periode Makkah, lambat laun gagasan dan tindakan yang mereka lakukan itu menimbulkan kecurigaan dan perlawanan dari kalangan keluarga yang terkemuka di Makkah.
Mereka memandang Nabi Muhammad SAW dan ajaran yang disebarkannya sebagai ancaman terhadap kedudukan mereka sendiri. Di sini kaum Quraisy melakukan tekanan-tekanan dan bahkan penyiksaan terhadap beberapa pengikut Nabi yang baru masuk Islam. Hal inilah yang membuat Nabi melakukan beberapa strategi. Di antaranya yang pertama yakni hijrah ke Habsyi, kedua pergi ke Thaif, dan ketiga adalah perjanjian Aqabah. Kemudian untuk pada masa periode Madinah di sini, dengan diterimanya umat Islam oleh masyarakat Madinah, maka Nabi Muhammad dapat melakukan penyebaran dakwah itu dengan baik karena mendapatkan dukungan dan sambutan oleh kaum Ansor. Selain itu, umat Islam yang datang dari Makkah ke Madinah atau biasa disebut dengan kaum muhajirin ikut aktif dalam menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat Madinah. Melihat keadaan seperti itu, Nabi Muhammad berusaha mempersiapkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk kepentingan dakwah dan pengembangan peradaban Islam. Yakni langkah-langkah tersebut meliputi pembangunan masjid, menciptakan persaudaraan baru, kemudian perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah, dan pembangunan pasar. Cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.